Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh dengan kecerahan, kesegaran, keindahan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bisa hadir kembali sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah Allah di masjid ini untuk bersama-sama kita tunaikan ibadah subuh dan segala rangkaiannya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan insyaallah kajian kita tentang tazkiyatun nufus yang dua pertemuan sebelumnya mohon maaf, yakni ada hambatan crash jadwal. Yang pertama crash dengan di Pasuruan, yang berikutnya di Situbondo, jadi mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan pagi hari ini. Tema yang akan kita kaji adalah tentang zuhud. Jadi zuhud itu adalah kata yang sering kita dengarkan, ya, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya, implementasinya itu ya kadang mudah, kadang tidak, atau bahkan kadang-kadang lepas sama sekali dari kehidupan kita. Ya, padahal zuhud itu kita disuruh. Kan izhad fima indallah yuhibbukallah wa zhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah atas apa yang ada pada diri manusia, maka pada diri Allah, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu, dan seterusnya. Itu zuhud. Nah, zuhud itu seperti apa? Nah, di sini diterangkan kata zuhud itu adalah insirafur ruhbah anisyai'i ila ma huwa khairun minhu. Zuhud itu adalah memalingkan kecintaan dari sesuatu, ya, ila ma huwa khairun minhu, kepada yang lebih baik. Atau bahasa lainnya itu adalah membenci sesuatu, meninggalkan sesuatu untuk memilih yang lebih baik. Nah, ini. Jadi ini hampir sama. Jadi meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dicintai juga gitu, tapi untuk memilih yang lebih baik, lebih dia cintai akhirnya. Jadi cintanya diberikan kepada yang lebih baik. Itu adalah zuhud. Jadi dalam hati orang itu sebenarnya biasanya ya ada kecintaan, suka gitu. Tapi cintanya itu mampu diorientasikan, diarahkan ke yang lebih baik dari cinta yang dia tinggalkan. Nah ini. Jadi wa ammal ilmu, ini saya baca dulu. Al muris li hadhil hal fa huwal ilmu bi kaunil matruki hakiran bil idhafati ilal ma'khudhi. Dan yang bisa mendorong seseorang bersikap seperti ini itu adalah karena pengetahuannya bahwa yang dia tinggalkan itu lebih hina, lebih rendah dibanding yang dia pilih, yang dia ambil, yang lebih dia cintai itu. Berangkat dari sini akhirnya adalah faman arafa annama indallahi baqin, bahwa barang siapa yang tahu akhirnya bahwa yang di sisi Allah itu kekal abadi, lebih baik, wa anal akhirata khair wa abqa minad dunya, dan bahwasanya akhirat itu lebih
baik dan lebih kekal dibanding dunia. Kama anal jawar khairun wa abqa minal athalaj, sebagaimana permata itu lebih baik daripada es. Permata itu atau mutiara sama-sama bening putih, kan gitu ya, putih indah. Orang nggak ngerti itu es diukir yang beku, ada sama-sama warnanya bening. Itu orang yang ngerti ya bahwa permata atau mutiara itu lebih baik daripada es, maka akan memilih permata siapapun itu. Karena es kepanasan langsung mencair, lenyap. Sementara permata itu mau panas mau dingin dan sebagainya tidak akan terpengaruh. Nah ini fadunya kakit ati salji, maka dunia itu seperti potongan es. Al maudu'ati fi syamsi, yang ditaruh di bawah sengatan matahari. La tazalu fil adzuban hatta tantahi, dia akan terus meleleh ya dan akan habis, lenyap. Wal akhiratu kal jauhar, dan akhirat itu seperti permata ya, ghaliyatus saman, yang mahal harganya. La tazub wal tantahi, tidak akan meleleh, tidak akan mencair, tidak akan lenyap dan habis. Nah, maka di sini fabi qadril yakin, maka dengan kadar keyakinan, tingkatan keyakinan, bitafawuti bainad dunya wal akhirah, dengan adanya perbedaan kualitas dan nilai antara dunia dan akhirat, taqwa ar-rughbah ini, maka akan kuat juga senangnya kepada akhirat. Jadi yakinannya seperti apa? Kalau keyakinannya lebih berat baginya, lebih indah baginya dunia, atau lebih indah salaj atau es tadi itu, nah, maka dia akan memilih es. Itu kesalahan. Tapi kalau keyakinannya benar bahwa jauhar itu adalah benar, yang paling utama dan kekal, tidak akan lenyap, maka akan memilih jauhar atau permata. Nah seperti itu. Inilah Allah kemudian berfirman, bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi mereka lebih memilih mengutamakan kehidupan dunia. Karena apa? Keyakinannya dunia utama, orientasinya dunia, bukan akhirat. Padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-A'la 16-17. Clear. Allah yang berfirman. Allah yang menyatakan bahwasanya kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sungguhnya. Khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Allah yang mengatakan. Tapi kadang-kadang persepsi manusia, orientasi hidup manusia itu lebih condong, lebih berat kepada dunia. Kenapa? Ini tadi dikatakan karena keyakinannya. Kita lebih yakin materi dunia atau apa yang Allah janjikan. Nah, ini semua ada di Quran, semua ada di Al-Hadis. Nah ini Allah berfirman juga, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tiadalah dunia atau kehidupan dunia kecuali lahwun wa la'ib. Jadi gurauan dan permainan dunia ini. Senda gurau aja, bermain-main ya, senang-senang aja ya. Karena sesungguhnya dunia itu sebentar sekali. Kan gitu ya, sebentar sekali. Di Al-Mu'minun 1:12 seterusnya itu, ayat 1:12 seterusnya itu terangkan jelas. Allah bertanya kepada orang kafir, berapa lama kamu di muka bumi ini? Kan begitu. Dia ngomong satu hari, yauman au ba'da yaum. Satu hari atau sebagian hari saja saya itu, ya Allah, di dunia itu. Fasal adin, tapi aku nggak yakin. Tanyai orang-orang yang ngerti, yang bisa ngitung, kata orang kafir. Ditanya oleh Allah ketika dia membandingkan kehidupan akhirat. Ketika di akhirat itu proses dari al-hasyr, dibangkitkan al-bi'tsah, kemudian al-hasyr dan terusnya sampai dihisab dan terusnya, itu lama sekali, saking banyaknya orang dan giliran. Nah ini giliran kan, orang fakir sama orang kaya itu
untuk dihisab itu bedanya saya 450 tahun. Lebih cepat yang miskin atau yang hartanya nggak banyak dibanding orang yang banyak harta. Itu hisabnya itu. Saya begitu itu dalam hadis sahih. Ada di Riyadhus Shalihin. Subhanallah, sampai begitu. Lama sekali. Padahal umur kita 60 tahun, 50 tahun, 90 tahun itu sudah lama. Nah ini 450 tahun itu hisab perbedaannya itu. Perbedaan hisab, sudah proses hisab. Belum ada macam-macam itu lainnya. Belum sirat, belum mizan. Dan itu semua proses karena manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Lah kita nggak tahu 450 tahun itu tahun dunia atau tahun akhirat, tapi jelas hadis Rasulullah begitu, 450 tahun. Itu sudah umur kita nggak sampai segitu. Makanya lama banget dunia. Dunia itu hanya sedikit. Itu persepsi orang kafir itu. Sebentar aja, 1 hari atau beberapa hari. Subhanallah, diterangkan oleh Allah, kamu sebentar saja. Di dunia sebentar saja. Sehingga ada yang mengatakan ibaratnya 1,5 jam saja, kan seperti itu. Enggak lama, tapi sudah boleh makan, boleh minum, boleh nikah, boleh berkeluarga, boleh naik mobil, boleh traveling, boleh touring, boleh macam-macam itu. Sekarang eng banyak itu. Ya. Makan-makan dan sebagainya, kuliner. Sekarang boleh semua itu. Padahal itu hanya sebentar saja. Hebatnya dunia yang membuat orang lalai, padahal itu sebentar saja untuk kembali kita ke kehidupan hakiki, yakni kehidupan akhirat. Asal muasal kita dan ini bukan di dunia ini. Nabi Adam dan ibu kita Hawa diciptakan di dalam surga. Nah, semacam itu. Jadi kehidupan dunia itu main-main, gurauan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Nih. Jadi turiduna arad, ini al-qiyamah tadi itu. Kemudian surat Al-Anfal Allah berfirman turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Umumnya kalian itu menghendaki materi kehidupan dunia dan Allah itu menghendaki kehidupan akhirat untuk kalian. Nah ini jadi masalah. Makanya ada ibarat Nabi Isa itu dalam kitab ini juga dalam kitab ini juga disebutkan bahwa kehidupan dunia itu ibarat orang yang nyebrang jembatan, kan begitu. Ibarat Suramadu itu nyebrang jembatan. Karena jembatannya indah, kerlip-kerlip kalau malam masa indah, lihat sana lihat sini, aduh bagus sekali ya di sini, nyaman. Lihat sana sini indah, menarik ini, pemandangannya luar biasa indah. Akhirnya, kalau udah gitu saya berhenti di sini aja menikmati indahnya jembatan. Dia tidak balik dan tidak juga terlanjut gitu. Dan itu kan orang nggak waras sebenarnya ini. Kenapa? Tujuannya dia nyebrang jembatan itu adalah namanya siapapun itu. Kalau dia dari Madura adalah tujuannya ke Surabaya. Kalau dari Surabaya tujuannya pasti ke Madura. Itu orang waras. Nggak ono nyebrang jembatan tujuannya tengah jembatan. Itu mesti ujung jembatan. Itu orang waras namanya nyebrang itu. Beda orang mancing beda lagi itu. Ini orang nyebrang sungguhan ini, maksudnya itu begitu. Mesti ujung jembatan. Lah dia orang yang yang salah itu kemudian berhenti di situ, hidup di situ, tinggal di situ, menikmati ini tertipu. Nah, ini salah tujuan, salah orientasi. Nah ini dunia juga seperti itu. Mestinya dia ujung jembatan lah. Dunia ini kita hidup menuju mana gitu loh. Dunia ini adalah wasilah untuk menuju fase kehidupan berikutnya, ini akhirat, bukan dunia ini saja. Nah seperti itu. Ini dalam kitab disebutkan, dalam kitab ini juga disebutkan. Nah ini tentang kehidupan dunia. Kemudian Rasulullah SAW ini tadi masalah keyakinan ya. Utama mana itu? Kita milih mana? Milih dunia atau milih akhirat? Itu milih dunia atau milih akhirat itu tergantung keyakinannya terkait keutamaan, keunggulan, kebaikan, keabadian akhirat dibanding dunia. Dan ini jelas Rasulullah menyampaikan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan. Ini ada tentang kehinaan
dunia dibanding akhirat. Rendahnya dunia dibanding akhirat, meskipun kita semua yakin oh dunia itu menarik, kita senang kalau punya uang, kita senang kalau punya yang nikmat, yang mewah. Iya, semua orang senang tadi, tapi tadi zuhud itu apa? Memilih yang lebih baik kan gitu ya dibanding itu. Kita senang boleh, tetapi meninggalkan itu atau tidak gumantung ke situ untuk menuju yang lebih utama, yakni akhirat. Ataupun kalau punya, nah ini dunia itu kan jelas kata Umar bin Khattab, al malu fiyadi lafi kolbi. Itu ungkapan yang luar biasa. Materi dunia ini kalaupun aku miliki di tanganku, bukan apa di hatiku. Jadi hatinya tidak apa namanya gumantung kepada dunia. Hatinya tidak apa istilahnya, orientasinya, pikirannya, ya bergolaknya itu tidak dunia dalam sehari-harinya, tapi hanya di tangan aja, sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, orientasi, tujuan kehidupan dan sebagainya. Sehingga apa? Karena di tangan tidak di hati, maka mudah mengorientasikan hidupnya dan mengarahkan materinya. Sehingga para sahabat dulu rata-rata kaya dan kemudian juga zuhud. Kalau yang dia sejak awal nggak mampu atau nggak kaya, maka hatinya juga zuhud, sehingga tidak apa namanya milik, apa kata milik itu, milik ya, tidak apa pak milik itu, pengen ya, marry ya, tidak marry ya itu, sama bahasa Jawanya itu, tidak marry kepada orang kaya, marry-nya kepada apa? Kepada amalnya. Zahaba al-dusur bil ujur ya Rasulullah. Kita orang-orang miskin melihat orang kaya, ya Allah enak sekali orang kaya itu. Kemana-mana kulaan pahala, kemana-mana dia dapat pahala. Itu ngirinya orang miskin, bukan ngirinya orang miskin atau merinya orang miskin kepada orang kaya. Bukan meri karena kayanya, tapi meri karena amalnya. Karena apa? Orang kayanya bisa zuhud, kayanya hartanya tangan bukan di hatinya, sehingga kemana-mana dia dapat pahala dengan tangannya. Infak sana, sedekah sana, wakaf sana. Nah, subhanallah, dari contoh konkret dari para sahabat. Banyak sekali riwayat seperti itu. Umar itu mensedekahkan, ini contoh zuhud ya. Umar itu kaya raya. Dia suatu saat datang ketika ada ajakan untuk sedekah, untuk mengeluarkan harta untuk perjuangan Islam, mendatangi Rasulullah membawa 450 ekor unta. Kan banyak itu, 450 ekor unta loh Pak. Itu berarti berapa itu? Sekitar kalau umpamanya satu unta 30 juta saja. Dan saya yakin lebih karena unta itu besar. Itu sudah 13 miliar. Kalau nggak salah min plus itu. Iya kan? Miliar. MM itu sedekahnya kalau diuangkan sekarang. Itu Abu Umar bin Khattab. Ditanya Rasulullah, kamu masih punya di rumahmu? Itu tadi ngomong al-malu fiyadi tadi. Itu Umar bin Khattab. Masih yang Rasulullah, saya masih punya di rumah. Berapa? Sepertiga. Jadi di rumah itu masih sepertiga. Yang 450 ekor unta itu 2/3 dari seluruh hartanya. Berarti kaya Umar itu. Seperti itu, kaya. Kemudian setelah itu datang Abu Bakar. Membawa ke Rasulullah lebih banyak unta dibanding Umar. Lebih banyak itu, jauh lebih banyak. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, masih berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah tidak ada. Loh terus kamu kasih makan apa untuk keluargamu? Saya sikoh, saya yakin dan percaya masih ada Allah yang beri rezeki. Subhanallah. Ini Abu Bakar itu, seluruh harta dikasihkan untuk berjuang Islam. Itu Abu Bakar. Dan sampai seperti itu. Ya, akhirnya Umar mengatakan setelah ini saya tidak akan bersaing dengan Abu Bakar lagi dalam hal kebaikan. Akan kalah selalu. Itu pengakuan jujur dari seorang Umar. Dan Umar setelah jadi khalifah itu zuhudnya luar biasa. Bukan kok khalifah kemudian fasilitasnya mewah. Tidak kayak sekarang. Fasilitas tinggal membuat apa namanya peraturan daerah, peraturan apa, dan gitu ya. Kalau fasilitas tinggal buat peraturan, menjadi pejabat apa ada fasilitasnya dan sebagainya, bepergian, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya, ada semua itu. Kalau sekarang enggak. Umar bin Khattab itu justru zuhud-zuhudnya itu ketika jadi khalifah, hidup sederhana. Ya, padahal dia kaya raya tadi habis untuk perjuangan Islam. Inilah mengutamakan akhirat gitu.
Tapi mohon maaf, ya levelnya Umar dan Abu Bakar. Kalau kita nggak mampu, ya kalau Rasulullah mengatakan kan ada hadis itu. Jadi kalau kita bersedekah dan sebagainya itu adalah sepertiga, kan gitu dari harta kita. Jadi paling banyak sepertiga. Itu Rasulullah itu tahu iman kita. Ada hadis lain sepertiga kita selalu mengeluarkan untuk zakat, untuk infak, wakaf dan sebagainya itu. Wasiat sepertiga. Kalau semuanya juga boleh, tapi karena ada keluarga dan sebagainya, kan begitu. Sepertiga, sepertiga itu banyak. Nah, tapi Abu Bakar, Umar lebih banyak. Nah, seperti itu. Dan Umar ini kisahnya. Ketika menjadi khalifah, didatangi oleh utusan dari Romawi kalau saya nggak salah. Kemudian ditanya, mana rumahnya khalifah yang terkenal itu, Umar bin Khattab. Di ujung jalan, ya, gampangannya seperti itu. Ketika sampai di ujung jalan, rumahnya biasa sederhana, bingung dia, ini kok nggak ada pengawalnya, nggak ada penjaganya, nggak ada hulu balangnya. Terus kemudian dia berdiri situ mau ngetuk pintu dan sebagainya, tiba-tiba datang orang dari seberang rumah. Ditanya, wahai kisana, kalian nyari siapa? Saya mencari Khalifah Umar bin Khattab. Langsung dibilang, Khalifah itu saya, Umar itu saya. Loh, kaget itu. Betul sampean kamunya? Iya. Loh kenapa? Loh gimana Khalifah kok seperti sampean kamunya begitu? Nggak ada hulu balangnya, nggak ada pengawalnya, nggak ada pagernya atau macam-macam, sederhana seperti ini, kok santai sekali gitu. Kalau di negeri saya seperti sampai sudah mati dibunuh oleh apa? Oleh musuh politiknya, lawan politiknya. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, utusan itu ngomong, ya Umar, ya wal au kama qala ya wallaita fa'adilta fa'aminta. Wahai Umar, kamu memimpin menjadi khalifah, kamu adil, maka kamu aman ternyata. Luar. Ini yang statement orang dari Romawi. Kamu adil, kamu aman. Nah ini, kalau pimpin dimanapun adil, baik, akan aman. Nggak usah khawatir dengan rakyat atau orang lain. Ini contoh. Lebih dasar lagi Umar bin Khattab ketika khutbah di mimbar. Suatu saat diprotes, didemo oleh kaum muslimin. Ini contoh kezuhudan Umar. Wahai Umar, bajumu kok dowo, kok gede. Padahal Umar itu gede banget. Orangnya gede melebihi rata-rata, besar, kuat. Ini tapi bajumu yang kamu pakai itu baru gede. Apa kamu, kalau bahasa sekarang, korupsi wahai Umar? Itu kata sahabat saat khutbah, saat di masjid. Kemudian akhirnya Umar ngomong, berdiri wahai anakku Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berdiri. Terangkan. Karena dalam pikiran kaum muslimin saat itu, Umar ini khalifah orangnya gede, yang lain itu kecil, mendapat jatah dari Baitul Mal, kain untuk dipakai itu adalah pas-pasan saja, kan gitu, pas-pasan. Nah, ini Umar gede kok cukup gitu. Berarti mengambil lebih Umar itu, gitu persepsinya. Nah, akhirnya Abdullah ngomong, bapakku itu mendapat jatah kain yang sama seperti saya dan kalian semua. Tapi jatahnya bapakku itu kalau dipakai badannya bagian atas untuk menutupi bagian atas dari badannya, aurat bawahnya kelihatan. Kemudian kalau dipakai untuk menutup aurat bagian bawah, aurat atasnya kelihatan. Subhanallah, itu Umar khalifah. Tidak mengambil lebih dari lainnya padahal dia khalifah. Bisa ngambil lebih, bisa buat aturan, dia nggak mau. Ngambil jatah yang sama. Tetapi karena seperti itu akhirnya saya kasihan bapak saya, kata Abdullah. Bagian saya berikan ke bapakku untuk dibuat jadi satu sehingga cukup untuk bapakku. Itu kata Abdullah bin Umar, subhanallah. Itu khalifah. Dapat sodako dari siapa? Anaknya. Untuk pakaian saja. Itu khalifah. Zuhud. Lah kita ini punya baju masih bagus, dipakai beberapa kali malu. Masa dipakai lagi? Kok kayak nggak punya baju? Kadang-kadang perasaannya begitulah. Perasaan itu jadi masalah. Penting baju itu nutup aurat itu. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ini motor dari zaman dahulu ini kok nggak ganti-ganti. Malu modelnya sekarang sudah NMAX, kalau bebek itu gede-gede ini masih 75 namanya masih dipakai tetet dan sebagainya. Kadang-kadang perasaan itu orang. Padahal itu kan sama saja alat transportasi. Lah luar biasa itu perasaan-perasaan itu. Lah inilah sesungguhnya bagaimana pandangan kita kepada
dunia. Mana lebih baik, akhirat atau dunia? Nah, para sahabat sudah mencapai level itu, sehingga Rasulullah SAW ini bersabda, "Mad dunia fil akhirah." Ini kalau tadi ayat, ini hadis. Tidaklah dunia dibanding akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadikum usbu'ahu, atau dalam hadis asobi'ahu fil yammi falyangdur bima yarji'. Jadi tidaklah dunia itu dibanding akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian menaruh atau meletakkan jari tangannya jadi jari satu di lautan, di air lautan, kemudian ditarik, falyangdur, maka lihatlah bima yarji', apa yang dia bawa dari yang dicelupkan ke air itu. Jadi air itu celupkan itu basah semua. Oh banyak, dingin, seger sebagainya, kan begitu. Ini kalau kita celup ke ke air, seger tangan kita. Tapi kalau kita tarik tangan gini, paling hanya basah saja di sini. Nah, itu nggak terbawa. Lah, dunia itu seperti itu dibanding akhirat. Akhirat itu seperti lautannya itu. Nah, dunia itu sedikit itu. Subhanallah. Itu apa namanya? Perumpamaan dunia dibanding Allah. Siapa yang milih yang sedikit nempel di jari itu, dan siapa yang milih lautannya yang luas itu? Itulah keyakinan terhadap apa namanya kehidupan akhirat. Nah, ini contoh aja ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW sebenarnya banyak riwayat lain. Nah, ini contoh aja. Kita ingin tahu Rasulullah SAW seperti apa kehidupan Nabi SAW. Ya, bagaimana makanan Rasulullah SAW, seperti itu ya. Ini contoh, bahkan Rasulullah sederhana. Rasulullah itu kaya raya. Kita tahu umur 20 sudah apa namanya mulai berdagang, kan gitu ya. Kongsi dengan Khadijah. Umur 25 tahun berdagang dengan Khadijah, beliau kaya. Dapat materi, akhirnya menikah dengan Khadijah. Kaya raya, buktinya apa? Buktinya adalah mas kawinnya itu Rasulullah sangat banyak, miliaran kalau dihitung sekarang. Kita mas kawinnya kaya atau miskin sama, seperangkat alat sholat, murah banget. Rasulullah itu kaya raya, onta merah itu, subhanallah, itu kaya. Buktinya Rasulullah kaya. Setelah itu berkongsi dagang dengan istrinya. Setelah itu selama 15 tahun, melanjutkan sampai 40 tahun. Itu Rasulullah, kaya raya Rasulullah itu. Jangan dikira miskin, tetapi setelah menjadi Nabi dan Rasul, apa dunianya untuk bekal akhiratnya. Kita harus ingat, ada sabda Rasulullah yang sering saya ungkap di sini, bahwa 4 tipologi manusia ini. Kan sabtu abdun rozakallahu ilman wa mala. Ada hamba yang Allah beri dia rezeki yang banyak dan ilmu agama yang bagus. Dan karena dia punya ilmu yang bagus, hartanya dipakai untuk yattaqi bihi rabbah. Dia bertakwa dengan Allah, kepada Allah dengan hartanya ini. Tambah takwa dengan hartanya. Yang kedua, yattasil bi rahimah. Dia silaturahim dengan hartanya. Jadi dengan hartanya itu dia makin banyak temannya, tadi kemana-mana kulaan pahala itu. Jadi sedekah, infak, silaturahim dan sebagainya. Akeh pas sedulurane gitu. Kemudian yang ketiga, wa yarif bi lillahi bihaqqan, dia tahu hak Allah di sana. Dia tunaikan untuk infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Kata Rasulullah, ini bi ahsanil manazil. Orang ini orang terbaik. Apa? Orang yang kaya tapi berilmu. Kayanya dipakai untuk takwa, dipakai silaturahim, dipakai untuk menunaikan hak Allah dalam harta itu. Itulah orang terbaik. Dan itu dicontohkan oleh siapa? Oleh para sahabat, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Rasulullah, apalagi, betul ya. Ini contoh konkret. Jadi terbaik itu memang kaya, banyak amal soleh dalam Islam itu ditunaikan dengan harta. Semacam itu. Itu yang penting. Jadi bukan masalah ini urusan kaya atau miskin, urusannya memilih mana. Gitu. Jadi yang penting. Jadi kalau gitu saya miskin aja, tidak juga. Yang terbaik adalah kaya dan berilmu. Tetapi untuk apa hartanya itu? Untuk akhirat atau untuk dunia aja? Nah, yang kedua adalah orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta banyak tapi punya ilmu. Allah beri dia ilmu tapi tidak diberi harta banyak. Tapi karena ilmunya dia punya orientasi sama, pengen meniru orang pertama. Dia amalnya sedikit, tapi dia ingin orang pertama lebih banyak terus gitu niru. Maka kata Rasulullah, fahuwa biniyati fa'ajru masawa. Maka dia dengan niatnya itu pahalanya sama. Jadi orientasi itu yang penting.
Orang kok setiap tahun umroh atau setiap tahun haji, saya kalau punya duit banyak, pengen seperti itu dan nabung kecil-kecil itu enak itu. Kata Rasulullah kalau betul-betul murni itu pengen niru, insya Allah pahalanya bodoh. Gitu. Orang kok bisa bangun perjuangan Islam, dakwah dan sebagainya, nyumbang kok sampai ratusan juta, puluhan juta, bahkan MM-an. Saya isane 1 juta wis abot gitu. Ya Allah, saya kalau punya duit lebih pengen seperti dia juga ya Allah gitu. Dan itu serius dia, berusaha sekuat tenaga. Maka kalau itu murni insya Allah pahalanya podo dengan yang MM-an atau ratusan juta itu. Itu karena orientasi. Tapi kalau jelek itu, mulai ketiga keempat podo. Dosanya podo itu, niru orang yang jelek. Nih, subhanallah, sampai seperti itu. Jadi ini masalah apa? Orientasi. Masalah niat. Ya masalah ini kaya boleh, ya ini bukan masalah urusan kaya misalnya. Rasulullah ketika sudah jadi nabi kemudian hartanya untuk akhirat, untuk perjuangan, untuk dakwah sehingga habis dan hidup sederhana. Kan begitu, hidup sederhana. Rasulullah itu berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya Rasulullah. Loh, apakah Rasulullah menyuruh kita miskin? Tidak juga. Itu adalah masalah istilahnya apa ya? Menunjukkan bahwa dunia itu bukan tujuan. Dan Rasulullah tawadhu. Itu tawadhu, menunjukkan ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dunia bukan tujuan. Dan Rasulullah itu clear kok. Suatu saat ketika sebelum jadi nabi didatangi malaikat itu di saat awal itu, ketika beliau jadi nabi dan di awal-awal itu didatangi malaikat. Wahai Muhammad, kamu ingin menjadi nabi yang raja atau nabi yang rasul? Kemudian setelah ditanya begitu, Jibril turun memberi nasihat Rasulullah, tawaduklah. Bertawaduklah. Maka Rasulullah bilang, aku pengen menjadi nabi dan nabi yang rasul. Beda. Kalau nabi yang raja itu seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dia ya jadi nabi tapi juga menjadi raja, penguasa dunia dan kaya raya. Nah, Rasulullah disuruh tawaduk, hidup tawaduk. Maka menjadi hamba hamba yang rasul. Jadi hamba yang rasul gitu, bukan nabi dan raja tapi hamba yang rasul. Jadi seorang hamba biasa, manusia biasa, pakaiannya dijahit, jadi ngulek kadang-kadang buat nasi sendiri. Itu Rasulullah. Nah ini, itu sederhana. Karena tawaduk ya, bukan kalau nggak punya ya, tawaduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan ini makan Rasulullah juga sederhana. Jadi tamer yang sederhana. Kemudian tempat tidurnya itu kan ada di rumah Rasul itu ya, kan ada kalau kita ke Madinah itu ya, perpustakaan itu kan bagaimana rumahnya Rasulullah, atapnya atas itu kan kata Rasulullah, kita ini ada lampu kalau cahaya rembulan kelihatan, kan begitu. Itu karena atasnya itu pelepah kurma yang itu tembus cahaya, kalau gelap ya gelap, sampai seperti itu. Itu Rasul sederhana. Bantalnya itu kayu yang itu kayak kita dulu didampar di musola kampung, semacam itu. Sederhana sekali. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini bantal mentul-mentul kan gitu ya, kasur mentul-mentul dan sebagainya. Ngono aja stres kadang-kadang itu. Jadi gimana ini? Nah itu karena mungkin ini masalah keyakinan dan masalah orientasi. Nah ini baju Rasulullah juga begitu, tambalan dan sebagainya Rasulullah. Ya ini jadi kubita Rasulullah SAW fi hadaini. Ya, Rasulullah dipundut oleh Allah meninggal dalam keadaan baju ini, kata Aisyah. Apa itu? Kisah mulab badan wa izaran ghalidhan. Jadi pakaian yang ditambal dan kemudian sarung bawah yang tebal gitu. Jadi saya dapat info dari ustadz saya itu, dosen saya itu, bahwa pakaian Rasulullah dulu itu tebal itu ibarat kayak sekarang itu adalah kain goni itu. Tahu kain goni ya? Jadi kayak semacam itu, yang bawah itu tebal itu untuk bagian bawah tubuh. Subhanallah. Saya begitu, itu Rasulullah dan para sahabat. Sederhana itu untuk kehidupannya dan bukan tidak punya. Nah, terus bagaimana para sahabat kehidupannya ini? Jadi ini juga seperti itu juga para sahabat.
Rasulullah juga sederhana, para sahabat juga sederhana hidupnya. Bukan nggak punya, sederhana. Ya, apalagi Al-Suffa itu sangat sederhana. Ini ada riwayat bahwa pada suatu saat, ini riwayat dari Fadhalah bin Ubaid, Rasulullah itu ketika sholat bersama manusia itu sampai kedengaran ada orang seperti orang ngorok. Suaranya kayak orang ngorok. Dikira orang tidur kalau orang nggak ngerti itu. Nah ini apa itu? Padahal itu kayak orang ngorok itu karena perutnya yang gemerucuk kalau orang bilang ngomong. Perutnya itu sampai kedengaran minal khososoh karena apa? Karena kelaparan. Saya begitu. Dan sampai itu juga sampai nggak tegak badannya itu nggak tegak ketika berdiri karena lapar. Nah ini. Lah ketika itu selesai sholat Rasulullah SAW mendatanginya itu orang itu, dan ada orang Arabi, orang Badui, orang perkampungan ya, yang jauh dari lingkungan Rasulullah itu berkata, kok ada orang seperti itu? Haulail majanin. Mereka itu orang-orang nggak waras katanya. Sholat kok sudah nekuk begitu, bunyi juga perutnya itu kayak orang ngorok. Padahal nggak ngorok, bukan ngantuk, bukan tidur, tapi karena perutnya lapar kemudian sampai bunyi. Sampai Rasulullah ketika itu berpaling dan mengatakan kepada orang yang berbunyi seperti itu, ini Al-Suffa, lau ta'lamuna ma lakum indallahi, kalau kalian tahu apa yang disediakan oleh Allah untuk kalian, la ahbabtum antasdadu faqatan wa hajatan, sungguh kamu akan lebih senang lebih tambah lagi kekuranganmu dan kondisimu itu. Jadi sudah begitu kamu akan lebih senang lagi itu. Karena apa? Allah menyediakan orang-orang yang mencintai Allah dibanding dunia itu, dan mereka rata-rata puasa memang. Seperti itu, subhanallah. Ini contoh. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri, ditanya tentang zuhud. Jadi su'ila Al-Hasan Al-Basri ada zuhdi. Hasan Basri tanya tentang zuhud, itu apa itu definisinya? Dia ngomong, alimtu anna rizki lan ya'khudahu ghairi. Aku tahu bahwa rizkiku, bagianku dari rizki itu tidak akan salah ambil, tidak akan diambil oleh orang lain. Nah ini dia tenang, pikirannya gitu. Aku tahu rizkiku, duniaku, materiku, kekayaanku tidak akan salah ke orang lain dan tidak akan diambil orang lain. Fatama'anna qalbi, maka hatiku tenang. Kalau urusan dunia tenang, Allah sudah mentakdirkan menjatah sendiri-sendiri. Jadi bekerja, berusaha ya tenang aja. Nggak stres, nggak nervous dan sebagainya. Nah, akhirnya dia tenang hatinya. Wa alimtu anna amali, dan aku tahu bahwasanya amalku, amal perbuatanku, amal solehku itu layaku bi ghairi, tidak akan ditunaikan, dilakukan oleh orang selainku. Nah, amal kewajibanku, tanggunganku dari amal soleh, sholat dan doa dan sebagainya, zikir, amal soleh baik itu yang vertikal maupun yang sosial atau yang horizontal, tidak akan ditunaikan orang lain. Ya, akhirnya apa? Fastaghaltu bihi wahdi. Maka aku sibukkan diriku untuk beramal soleh dengan sendiriku, tidak lewat orang lain. Kan kita ingat bagaimana Umar bin Khattab itu malam hari berkeliling, yatafaqqat itu memantau kondisi kaum muslimin tengah malam, sehingga ada ibu-ibu yang dengan anaknya kecil-kecil kelaparan yang merebus air. Akhirnya dia dengan Salman Al-Farisi datang ke Baitul Mal, ngambil gandum sendiri dan peralatan yang lain, minyak dan sebagainya, digendong, dipanggul-panggul sendiri. Ditanya, wahai Umar, khalifah, engkau khalifah, biar aku yang angkat, saya ini bawaanmu, saya ini adalah timmu, jangan engkau sendiri yang ngangkat. Masa khalifah ngangkat karung sendiri atau ngangkat gandum sendiri itu, tepung sendiri? Di mana-mana ya nyuruh orang, ada orang tipologi suruh, ayo angkat, ayo kan gitu orang sekarang itu. Dengan istilah pendelegasian, penugasan, kan gitu ya. Ini job deskripsi dari pembagian kerja dan sebagainya. Merintah toh. Umar nggak mau. Umar apa? Apa kamu akan menanggung bebanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siap, tidak ada, ini tanggung jawabku di hadapan Allah. Rakyatku miskin, rakyatku kelaparan, ini bebanku di hadapan Allah. Aku panggul sendiri dan supaya dikasihkan, bahkan dimasakkan. Subhanallah. Itu prinsip Umar bin Khattab. Nah ini semacam itu. Jadi
aku sibuk dengan tanganku sendiri untuk amal solehku nanti, bekalku. Nah ini. Wa alimtu anna Allah muttali'un alayya. Aku tahu Allah itu memantauku, mengawasiku setiap saat. Ya fastahya itu an yaroni asyan atau ala maksiyah. Aku malu sekiranya Allah melihatku berbuat maksiat. Itu zuhud. Jadi satu, tenang hatinya terkait dunia. Dua, sibuk untuk beramal soleh, karena itu adalah tidak akan diwakili orang lain. Yang ketiga itu adalah malu berbuat maksiat karena Allah mengawasi. Itu prinsip Hasan Basri. Kemudian yang terakhir, wa alimtu annal mauta yantaziruni, atau terjemahan lain itu wa alimtu annal mauta atin la mahalata. Nah, dari waktu begitu. Jadi aku tahu bahwasanya maut, kematian itu akan datang mau tidak mau atau menungguku. Fa'adattu azzata liliqa'i rabbi atau fa'adattu bihi. Nah itu. Maka aku mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan Tuhan. Subhanallah, untuk mati, menyiapkan kematian itu. Subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang zuhud. Jadi ini zuhud itu tidak urusan kaya, urusan miskin. Tapi bagaimana orientasi dan tindakan kita ini adalah betul-betul mengutamakan akhirat, baik saat kaya maupun saat miskin. Tadi itu dua orang itu, yang kaya takwa, silaturahim, tahu hak Allah di sana, yang miskin juga menunaikan tapi nggak sekuat orang kaya, ingin meniru. Itu sama saja, pahalanya sama. Itu orang tipologi orang-orang yang zuhud, mampu mengorientasikan kehidupan dunianya untuk akhiratnya. Bukan kok kemudian pakaiannya miskin, hidup seadanya, tembelan kabeh, gimbal kabeh, nggak pernah mandi, kusut, nggak seperti itu. Nah, nanti akan ada darajatuz zuhdi. Ini temanya masih panjang. Nah ini. Jadi derajat-derajat zuhud. Nah ini. Di sini ada 3. Ya ini, derajat zuhdi. Ya. Jadi derajat zuhud. Yang pertama, an yazhada fid dunya wa huwa laha masadu wa qalbu ilaiha ma'ilun wa nafsu ilaiha multafitatun walakin yujahiduha wa yakufuha wa hadza yusamma mutazahidan. Ini tingkatan zuhud itu, yang pertama adalah dia berusaha untuk zuhud di dunia ini. Sudah, nggih. Ini waktunya sudah dikode. Habis. Ini jam 5. Oh, di sini udah lebih ya. Sini jam 5 benar. Nggih. Jadi nanti dibaca pertemuan berikutnya ini. Cukup menarik ini, karena gimana ya? Kita ini biar nggak salah. Hidup tetap nyaman, tetapi keutamaan zuhud itu bisa kita peroleh. Kan begitu, karena disuruh zuhud gitu. Ada hadis izhad, yaitu itu masuk kata arba'in kalau nggak salah itu ya. Nah, semacam itu sudah suruk. Jadi ini yang kita harus berusaha orientasi yang benar, memiliki orientasi yang benar terkait dunia dan kehidupan ini, biar nggak salah. Karena kadang-kadang banyak menyeret kita untuk lupa. Itu yang jadi masalah. Aktivitas dunia, kesibukan dunia, kenyamanan dunia, keasikan dunia, lupa akhirat. Nggak usah masalah dunia ini. Kadang-kadang harta miliar dan sebagainya. Wong yang muda-muda itu kadang-kadang main game, betul ya? Pernah main game, nonton video, iya kan? Nonton film, nonton TV. Itu ada adzan, kalah itu sholatnya, betul nggak? Kadang-kadang itu nyaman. Nonton bola, iya kan? Apalagi musim Piala Dunia mau dan liga apa. Itu kadang-kadang azan eman mau tuntas penalti lagi ya, itu kalah itu contoh. Kira-kira kita milih yang mana ya? Milih yang akhirat atau milih nonton Piala Dunia? Padahal nanti ada rekamannya itu, Mas Yani, kalau sekarang modern itu, iya kan, bisa dilihat di YouTube dan sebagainya. Nah, ini contoh kecil. Kita ini bisa bersiap zuhud, memilih akhirat atau masih mengutamakan dunia dalam konteks-konteks itu. Jadi belajarnya dari hal kecil itu. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya, memudahkan kita untuk memiliki orientasi yang benar dalam kehidupan ini, sehingga bisa meniru orang-orang soleh yang menurut kita, terutama Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, tabiin, ya ini salafus soleh dari kita, dan semua kita bisa menjadi orang-orang yang
terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.